Shalom, puji Tuhan. Kabar luar biasa hari ini kita boleh berkumpul. Amin. Amin. Berapa banyak saudara? Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri. Izinkan saya bertanya, berapa banyak saudara dalam keadaan baik-baik hari ini? Ketika kita datang dengan keadaan baik-baik ataupun keadaan apapun, mari bersama-sama kita lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Amin. Kita memuliakan Dia dengan sungguh-sungguh, dengan kedalaman hati kita rindu untuk memuliakan Dia. Coba kita lihat kiri kanan kita berikan salam. Lihat kiri kanan kita, saling kita menyapa satu dengan yang lainnya. Haleluya, haleluya. Biarlah sukacita melimpah-limpah di tempat ini. Mari kita naikkan pujian bagi Dia, karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan bagi kita semua. Amin. 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 Berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama kita naikkan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biarlah musik memuji Tuhan. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang melimpah-limpah bagi setiap kami. Citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, kedua tangan kita bagi Dia, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
ada sukacita di dalam kita setiap umat Amin. Tuhan. Amin. Ketika kita bersukacita, maka gairah cinta akan Tuhan itu hadir di dalam setiap hidup kita. Mari kita naikkan setiap gairah cinta akan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan kepada setiap umatnya. Amin. Mari silakan duduk kembali. Terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah dalam setiap hidup kami, Tuhan. Engkau yang mempersiapkan setiap hati kami. Ini kami, hidup kami. Biarlah Engkau yang beracara bagi setiap umat. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sekali lagi naikkan. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kau Bapa yang setia. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sungguh kasih-Mu Tuhan memenuhi Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Biarlah setiap pujian ini menjadi setiap kita perkatakan di hadapan Allah, Bapakku yang baik, Sungguh Engkau baik tak Tuhan. pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, Kau sungguh tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. katakan dengan sungguh-sungguh. Kasih-Mu bagai embun
percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mari ucapkan setiap syukur bagi Dia. Sebab sungguh Dia baik. Dia setia bagi setiap kita umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rancangan-Mu yang indah, terima kasih Tuhan. Kami berterima, terima kasih Yesus. Haleluya, Selain dengan setiap pujian dan duka harum kami di hadapan-Mu, biarlah Tuhan Engkau membukakan setiap hati kami. Tuhan, Engkau Allah yang memimpin segenap umat-umat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami datang di tempat ini tanpa dengan sia-sia. Kami datang rindu Tuhan menghampiri wajah-Mu ya Tuhan.
mencari Engkau Tuhan dengan sungguh di dalam hati kami yang terdalam. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Engkau membukakan kami Tuhan untuk boleh menghadap Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Allah yang hebat, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Yesus. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat Angkatku jadi anaknya, berdamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita muliakan Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan sepanjang masa di dalam kehidupan kami menjadi indah selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila dalam hal segala apapun Tuhan kami datang menghampiri Engkau. Engkaulah yang menjadi kekuatan dan batu kota benteng kami yang hidup. Bila di dalam segala hal apapun Tuhan kami datang menghampiri wajah-Mu. Mencari Engkau yang menjadi kekasih di dalam kehidupan kami. Yang menjadi api cinta di dalam gelora kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak mampu kami membalas segala kebaikan-Mu. Tidak mampu kami membalas akan segala cinta-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji-muji Engkau selalu. Bila Tuhan Kau taruhkan di dalam segenap hati kami cinta akan Engkau ya Tuhan. Orataka ya raba shikara raba ya raba shanda raba ya raba ya raba ya raba. Memenuhi segenap kami Tuhan dengan api cinta-Mu ya Tuhan. Raba shikara raba ya raba ya raba. Ya raba shikara raba ya raba ya raba. Shara raba ya raba ya raba. Karena dengan segenap pujian kami Tuhan, dengan cinta kami Tuhan, kami menghadap Engkau. Engkau melihat segenap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyelidiki setiap kami Tuhan. Tuhan Kau menumbuhkan setiap cinta Tuhan di dalam setiap kami Tuhan. Karena cinta-Mu Tuhan memenuhi segenap kami lebih lagi ya Tuhan. Mari segenap kita, biarlah api satu titik daripada api cinta Tuhan yang ada di dalam kita itu akan membakar kita lebih lagi. Mari tumbuhkan setiap api cinta itu kepada Dia. Mari sama-sama kita puji Dia, kita muliakan Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sama-sama saudara yang percaya kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya ketika kita datang di dalam Tuhan, Tuhan melihat apa? Sikap hati. Ketika sikap hati kita indah di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan kasih setianya bagi kita semua. Mari kita lebih lagi, kita muliakan Dia dengan sukacita. Mari bersama kita tepuk tangan. Ketika sukacita mengalir, maka kasih setianya akan mengalir bagi kita semua. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat terselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari sama-sama bersyukur di hadapan-Nya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari sama-sama kita naikkan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Jemaat sama-sama kita naikkan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya kasih setia Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. hati penuh dengan ucapan syukur.
takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama kita naikkan lebih lagi. Panjang dan lebarnya melebihi Kasih-Nya luar biasa. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Setiap Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kasih setia Tuhan bagi kita semua. Oleh karena kuasa darahnya kita diselamatkan. Kita dijadikan penebus oleh Dia. Amin. Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa. keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Kesaksian kita. oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama kita naikkan dengan iman kita katakan. Orang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Kesaksian setiap kita. oleh kesaksian kita, Saksi bagi Dia. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Setiap kita telah dipilih dan kita dijadikan saksi bagi Tuhan kita. Untuk boleh memberitakan Injil dimanapun kita berada. Baik, sama-sama kita menjadi penjala jiwa bagi Tuhan kita. Amin. Karena waktu itu sangat singkat. Mari kita berjalan, kita berlari, kita berlomba masuk di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan. Silakan duduk kembali.
boleh sampai hari ini. Karena kasih-Nya, Dia menjadi penolong bagi kita semua. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu resah, kita tidak perlu gelisah. Karena Dialah yang menjadi sumber penolong bagi kita semua. Tak terukur kasih-Mu, Tak ternilai korban. nilai korban-Mu yang telah selamatkanku Dan bebaskan dan bebaskanku
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buat kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu yang kau limpahkan sampai hari ini. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena rohmu bersama dengan kami. Tetapi karena anugerahmu yang sudah kau limpahkan bagi kami. Terima kasih buat kebaikanmu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan sepanjang minggu ini bagi kami secara pribadi maupun keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama di rumah-Mu di tempat ini. Tuhan, mari suci dan kuduskan setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-Mu yang terkasih di hadapan-Mu. Kami bukan menjadi pribadi yang asal-asalan, tapi pribadi yang mengenakan kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Tuhan mampukan setiap kami, berikan hikmat marifat-Mu kepada kami. Sehingga waktu kebenaran firman ditaburkan Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu. Bahkan kami boleh mengizinkan firman-Mu Tuhan bertumbuh di tanah hati kami yang subur. Tanah hati yang Engkau kehendaki. Tanah hati yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Dan kami mau belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman. Nama-Mu yang ditinggikan. Nama-Mu yang diagungkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, ada sukacita, amin. Tetap semangat dan antusias, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mewakili Bapak dan Ibu Gembala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di Gereja GBI Mandarin Binjai. Jikalau ada, boleh saya melihat tangan yang terangkat. Puji Tuhan, selamat datang Bapak. Bapak bukan orang asing, Bapak adalah keluarga di dalam Tuhan. Ya, selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Jikalau belum ada tempat beribadah, minggu depan boleh bergabung bersama kami. Di gereja kami ada 2 kali ibadah, ya, yaitu yang pagi seperti hari ini pukul 10 pagi dan nanti sore pukul setengah 7 atau 18.30, ya, juga di tempat ini. Ya, sekali lagi selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Juni. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki tahun yang cukup sulit. Ya, kalau saya katakan karena kenapa? Karena di situasi pandemi ini banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Baik itu secara kehidupan, perekonomian, kehidupan keluarga, dan kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam usaha. Dan itu juga berdampak di dalam kehidupan pelayanan gerejawi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita bersyukur Tuhan tetap tuntun dan pimpin kita sampai hari ini. Sehingga kita boleh ada tetap di dalam peribadatan yang Tuhan berikan kepada kita. Masih banyak gereja yang belum bisa buka Bapak Ibu karena situasi pandemi ini. Tetapi kita bersyukur ya, jikalau Tuhan memberikan rahmat-Nya, memberikan pertolongan, mengizinkan kita boleh beribadah sampai hari ini. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan ini adalah minggu pertama di bulan Juni, ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang kasih atau mengasihi, yang dalam bahasa Yunaninya yaitu agape atau agapau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menjelaskan terlebih dahulu ada beberapa arti kata kasih. Kalau Bapak Ibu nanti cek di dalam Alkitab, ada beberapa kata kasih yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani memiliki makna yang berbeda-beda. Dan ini penting Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dan saya tidak terjebak di dalam kasih-kasih yang tidak sekehendak dengan Tuhan. Karena ada banyak orang percaya akhir-akhir ini mengasihi bukan seturut dengan kasih yang Tuhan tunjukkan. Banyak orang percaya terjebak, mereka berpikir mereka sudah mengasihi seperti apa yang Allah mau, apa yang Tuhan mau. Padahal mereka jauh dari itu. Karena apa?
Karena mereka hanya melihat kata kasih dalam bahasa Indonesia yang tidak diterjemahkan dengan lebih jelas. Nah, dalam bahasa Yunani kita dapati ada 4 Bapak Ibu, dan mungkin banyak lagi, tetapi setidaknya saya ambil 4 kata kasih yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Dan itu semua berbeda maknanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata-kata ini diterjemahkan dengan kata kasih. Tetapi sesungguhnya maknanya itu sangat jauh. Yang pertama adalah storge. Nah, kasih storge, kasih yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu storge. Dengan kata kerjanya adalah stergen, berarti kasih mesra dari orang tua kepada anaknya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kata kasih yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu adalah storge. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya, khususnya orang tua mengasihi anak, itu adalah kasih storge. Kasih yang hanya sebatas orang tua dan anak, anak dan orang tua. Itu disebut kasih storge. Yang kedua adalah kasih eros. Jadi kasih diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu disebut eros. Dan kasih ini lebih kepada, artinya adalah kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung nafsu. Ya, adik-adik yang masih kecil mungkin agak susah menelaah, tapi Bapak, Ibu, dan saya yang sudah dewasa mengerti. Kasih eros ini lebih berbicara tentang pasangan hidup. Ya, pasangan hidup antara laki-laki dan wanita. Bukan laki-laki dengan laki-laki, Bapak, Ibu, garis bawahi. Kasih eros jangan disematkan, antara laki-laki dengan laki-laki, antara wanita dengan wanita, salah. Kasih eros itu berbicara tentang antara laki-laki dengan wanita yang di dalamnya mengandung nafsu. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya mengasihi suami istri, itu kasih eros. Apakah itu tidak cukup? Belum sempurna. Yang Tuhan mau nanti kita lihat. Yang ketiga adalah kasih pileo. Kasih pileo itu artinya adalah kasih yang biasanya kasih sayang yang sejati antar sahabat dekat. Kalau bahasa modernnya sohib, kasih sohib, ya sahabat dekat. Orang yang kemana-mana, kalau bahasanya itu gini, kalau tidak ada, di mana ada Justin, di situ ada Jansen atau Stefanus. Kasihnya kasih sahabat. Ya, orang yang berbeda, bukan dari satu keluarga, tapi saling mengasihi. Ya, kasih yang dalam artian persahabatan. Mereka bisa bersama dalam situasi yang mungkin tidak nyaman, dalam situasi yang baik, mereka bisa bersama. Berteman dengan baik, itu kasih fileo. Nah, apa yang kasih daripada Tuhan? Kasih daripada Tuhan adalah kasih agape, Bapak, Ibu. Kasih yang hari ini kita mau bicarakan. Ya, kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihi. Dengan bahasa lain begini, tidak peduli Bapak, Ibu, dan saya orang berdosa kah, orang jahat kah, musuh kah, orang yang berseteru kah, kita tetap mengasihi. Itu kasih agape. Dan hari ini kita mau belajar kasih agape. Supaya Bapak, Ibu, dan saya belajar hal mengasihi dengan tepat dan benar, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan saya jangan terjebak hanya dikasih pileo. Jangan hanya terjebak dikasih eros. Jangan hanya terjebak dikasih storge. Tapi mari Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, dari semua kasih-kasih yang kita ngerti, kita pahami, kita satu langkah masuk kepada kasih Allah. Karena kasih Allah itu ditunjukkan kepada kita dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saya sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Di mana di situ ada lambang tubuh dan darah Yesus. Itu adalah kasih agape yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berarti Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, setiap kita bisa memiliki kasih agape.
Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa berkata, Pak, Yesus kan Tuhan. Ya iyalah, kasihnya agape. Tidak. Bapak, Ibu, dan saya waktu percaya, waktu mengenal Yesus, waktu tinggal dalam Yesus, kasih yang sama yang dimiliki Allah itu mengalir dalam hidup kita. Katakan amin. Kasih yang sama, yaitu kasih agape. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata kita bisa mengasihi. Bapak, Ibu, dan saya bisa mengasihi. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kecuali Bapak, Ibu tidak merasakan kasih Allah, saya nggak tahu. Tapi saya secara pribadi dan keluarga kami merasakan kasih Allah dalam hidup kami. Sampai hari ini. Kami merasakan bagaimana Tuhan pelihara hidup kami dengan hal-hal yang ajaib. Kasih bagaimana Tuhan menerima kami dengan situasi yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu memicu kami sekeluarga untuk bisa mengasihi. Belajar seperti Allah mengasihi. Disakiti, dicemooh, dikatain, difitnah dan segalanya. Kita tetap mengasihi. Sulit, ya sulit. Tapi saya coba masuk ke dalam apa yang Tuhan tunjukkan. Saya coba melihat sewaktu Bapak Ibu dan saya melihat waktu Yesus perjalanan dari Pilatus menuju ke Tengkorak, Bukit Tengkorak atau ke Golgota Bapak Ibu. Di situ Yesus sedang berjalan cukup jauh jaraknya. Sedang membawa salib dengan kepala yang sudah dipenuhi mahkota duri Bapak Ibu. Waktu dia dalam perjalanan, kalau Bapak Ibu suka pernah nonton The Passion of Christ itu Bapak Ibu, lihat. Waktu dia sedang berjalan, dia melihat orang di sekitar. Saya yakin dan percaya orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang juga menikmati 5 roti 2 ikan itu. Adalah orang-orang yang juga menikmati bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi orang-orang itu dengan begitu beringasnya, dengan begitu kejamnya, dengan begitu tidak tahu berterima kasih. Tetap menghina Yesus, tetap mencaci maki Yesus, tetap memperkatakan kata-kata yang tidak baik terhadap Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu, dasar dari itulah kita belajar bahwa sesungguhnya Bapak Ibu dan saya tetap bisa mengasihi dengan situasi yang tersulit sekalipun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti Allah mengasihi kita Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah. Kasih Tuhan itu bukan sekecil, bukan. Tuhan berkata kepada kita, asalkan imanmu sebesar biji sesawi. Tapi dalam hal kasih, Tuhan mengambil hidupnya sebagai perumpamaan. Dalam hal iman, Tuhan tuntut iman kita hanya sebesar biji sesawi. Tapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita sebesar hidupnya. Sesuatu perbandingan yang jauh. Tapi banyak orang percaya mengukur kasih Tuhan dengan imannya, dengan permohonannya. Dia berpikir kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia harus mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi waktu Tuhan mengasihi dia, Tuhan gak perlu dapat hidupnya. Hanya dapat kehadirannya di hari Minggu. Hari Sabtu, hari Senin dan Sabtu sampai Sabtu. Suka-suka dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi orang percaya yang tidak egois. Banyak orang percaya hanya mengasihi Tuhan di hari Minggu. Tapi hari Senin sampai Sabtu tidak pernah mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak mendatangkan kasih bagi keluarga, bagi orang, sahabat, saudara-saudara sekitarnya. Saya ingin katakan itu tidak baik. Kasih Tuhan bukan hanya hari Minggu, Bapak Ibu. Engkau dan saya hadir hari ini. Engkau duduk, engkau memuji, engkau mengangkat tangan, engkau menyembah, engkau nangis di hadapannya, itu baik. Tapi itu tidak cukup. Engkau harus mengasihi Tuhan itu setiap hari, setiap waktu, setiap detik napas kehidupanmu. Mungkin itu sulit sekali lagi. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi engkau dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa alasan kita juga harus mengasihi Tuhan? Pak, apa alasannya? Bapak begitu ngotot untuk supaya kami juga mengasihi Tuhan. Karena Alkitab berkata, mengasihi itu berasal dari Allah. Kasih itu bukan dari kita. Bapak Ibu kalau mengasihi orang lain dari kita, percaya ada titik jenuhnya. Kenapa? Karena kita kalau mengasihi dari kekuatan kita itu pasti mentok pada titik jenuh kebosanan. Saya mengampuni si A,
Hari ini mengampuni, besok dia mengulang lagi. Hari ini saya kasih lagi, besok ulang. Tapi karena kasih saya kasih daging, maka ke 10 kali saya akan berkata, sabar itu ada batasnya. Betul Bapak Ibu? Itulah kasih dunia. Itulah kasih daging. Kasih daging selalu terbatas oleh hitungan berapa kali kita mengasihi. Tapi kasih Allah tak terbatas sampai mati tergantung di kayu salib. Tuhan tidak pernah bilang sama saya, Edi, udah berapa kali kamu bikin saya sakit hati? Udah berapa kali kamu mengecewakan saya? Udah berapa kali kamu menyakiti saya dengan perbuatan, dengan perkataan dan tindakanmu? Tidak pernah. Tapi berapa banyak kita bilang sama Tuhan, Tuhan cukup sudah. Kata Tuhan bisa berkati saya, buktinya saya sudah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ikut Tuhan. Tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan dan segalanya. Dan kita berkata cukup sudah, saya gak mau datang gereja dan beribadah kepada Tuhan. Saya ingin katakan itu karena kita memiliki kasih daging, bukan kasih dari Allah. Karena Allah tidak lahir dalam hidup kita. Kalau kita punya kasih Allah, maka kita tidak akan berani berkata kepada Tuhan demikian. Karena perbandingannya tidak sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir, bukan rajir. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu dan saya, kasih itu dari Allah. Kenapa kita bisa mengasihi? Karena ada kasih Allah yang sudah mengalir dalam hidup saya. Hari ini pertanyaannya, benarkah kasih Allah itu lahir dalam hidupmu dan hidupku? Benarkah kasih Allah itu ada dalam hidupmu dan hidupku? Atau hanya seremonial? Atau hanya slogan-slogan bibir saja? Atau hanya perkataan-perkataan pepesan kosong saja? Atau hanya bunyi-bunyi tong kosong nyaring bunyinya? Bapak Ibu bisa buktikan itu setiap hari. Benarkah Allah lahir dalam hidupmu dan hidupku? Setiap hari, setiap napas kehidupan. Yang kedua, apa alasan kita juga harus mengasihi Allah? Karena mengasihi itu diperintahkan oleh Allah. Bapak Ibu jangan berpikir hari ini pendeta Swedi khotbah tentang kasih berarti itu perintah dari Swedi. Tidak. Saya hanya menyampaikan saja. Bapak Ibu yang memutuskan. Saya bisa berteriak dari A sampai Z. Saya bisa berteriak sampai tenggorokan sakit. Tapi kalau Bapak Ibu memutuskan saya tidak mau, maka itu tidak akan terjadi. Tapi hari ini kebenarannya adalah kasih itu bukan diperintahkan oleh saya sebagai hamba Tuhan, tapi diperintahkan oleh Allah. Ayat firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 4:21, dan perintah ini kita terima dari Allah. Dan perintah ini kita terima dari Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu dan saya tidak bisa berkata aku mengasihi Allah. Aku sayang padamu Tuhan. Aku cinta padamu. Tapi engkau lihat musuhmu. Engkau lihat saudaramu. Engkau lihat kerabatmu. Engkau bahkan benci kepada saya. Saya ingin katakan berarti kasih Allah tidak ada dalam hidupmu. Itu hanya seremonial saja. Kalau hari ini engkau berkata aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tidak mungkin. Pada orang-orang yang kelihatan di samping kiri kanan kita, engkau begitu benci. Karena 1 Yohanes 4, ayat 18, ayat 19, 20. Boleh tolong tampilkan Justin? 1 Yohanes 4, ayat 19, 20. Dari 18 dulu. 1 Yohanes 4, 18, 19, 20. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu apa yang Alkitab katakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata. Jikalau saya berkata. Aku mengasihi Allah. Dan saya membenci saudara saya. Maka saya adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Bapak Ibu, seringkah kita lakukan ini?
Waktu di dalam gereja kita angkat tangan kita. Tuhan, aku mengasihi-Mu. Kita nangiskan air mata kita keluarkan air mata kita sampai lir kita pun keluar. Tapi waktu di rumah, di pekerjaan, di perkumpulan-perkumpulan kita orang-orang percaya atau orang-orang yang belum kenal Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita caci maki, kita fitnah, kita tuduh, kita hakimi, dan segalanya. Bahkan lebih parah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan, banyak di keluarga, di tengah-tengah keluarga ini pun dilakukan. Bapak Ibu jangan berkata kepada saya, tuh, kok saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau saya dengar dari pasangan hidupmu, ngomong doang tuh Pak, maksudnya di rumah kami tiap hari dicaci maki. Maksudnya, ya iya. Loh jadi yang di gereja gimana? Beda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan itu tidak baik. Engkau bisa membohongi manusia, tapi engkau tidak bisa membohongi Allah. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Engkau bisa membohongi 1000 hamba Tuhan, tapi engkau tidak bisa membohongi satu Allah yang maha besar. Karena Dia pencipta segala-galanya. Engkau bisa menutupi banyak dosa, tapi engkau tidak bisa menutupi satu celah dosa di hadapan Tuhan. Karena Dia tahu menilik hatimu dan hatiku dari sedalam-dalamnya. Bapak Ibu, marilah, kasihilah. Musuhkah? Orang yang menyakiti kau, mengecewakan, kasih. Waktu engkau tidak kuat bisa mengasihi, waktu engkau tidak mampu mengasihi, kamu ingatlah waktu Yesus katakan di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ingat apa kata Yesus, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya ingin katakan, meminjam perkataan daripada Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun itu menyakitkan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berpikir hidup di dunia ini aman dan nyaman. Justru saya ingin berkata selamat kalau engkau banyak tantangan. Karena itulah arti hidup sesungguhnya. Semakin banyak tantangan, hidupmu dan hidupku semakin diproses, semakin murni bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu tahu tanah liat? Tanah liat itu tidak berharga. Tanah liat itu kalau seorang penjunan atau pembuat tembikar, dia waktu pertama kali ngambil tanah liat, tanah itu taruh di bawah, dia mulai siramkan air sedikit, dia mulai injak-injak itu tanah. Diinjak terus. Terus setelah diinjak ada batu, dia ambil batu. Buang, injak lagi, ada ambil kerikirnya, buang. Setelah itu mulai ditaruh, dibentuk menjadi tembikar atau menjadi guci. Waktu dibentuk Bapak Ibu, mulai udah jadi setengah. Ternyata kurang padat, tanahnya kurang bagus. Dihancurkan lagi, bap! Taruh lagi di bawah, diinjak lagi. Kasih air, diinjak. Oh ternyata waktu diinjak masih ada batu, diambil lagi. Saya ingin katakan, bukankah hidupmu dan hidupku juga demikian? Baru mau jadi orang baik. Ya Tuhan Yesus, hakim di mana-mana. Hakim mulai dari saudara terdekat. Dari orang-orang terdekat. Yaitu bisa saja suami, bisa saja istri, bisa saja anak, bisa saja tetangga, saudara dan segalanya. Udahlah jangan naiklah kau. Jangan pelayanan kau. Udah jangan begini. Udah jangan begini. Udah jangan begini. Banyak kali dakwaannya Bapak Ibu. Saya ingin katakan, engkau harus berkata, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengirimkan penjunan yang baik bagi saya. Untuk terus mengubahkan saya. Mengikis hidup saya. Kenapa? Karena semakin kita bersih. Bapak Ibu tahu guci yang tanah liat tak berharga itu. Setelah jadi, yang mungkinnya tadinya harganya cuma 5.000. Tapi setelah dia jadi, dari segala proses, dia bisa jutaan. 5.000 jadi jutaan. Hidupmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Tapi lakukan bagianmu, yaitu mengasihi karena engkau diperintahkan untuk mengasihi. Yang ketiga, apa alasan kita juga harus mengasihi? Mengasihi itu menuruti teladan Kristus.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jangan bilang, oh Pak Swedi sudah mengasihi, oh Pak Pendeta yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z sudah mengasihi, saya ikut dia. Jangan. Kami hamba Tuhan juga daging Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen tahu bagaimana hidup saya sesungguhnya. Jangan tanya saya. Kenapa? Pasti saya bohong. Pak Swedi sehat. Saya akan jawab, ya sehat. Aman Pak Swedi? Aman. Yang pengen tahu sesungguhnya siapa saya, tanya istri saya. Tanya anak-anak saya. Anak saya akan kasih tahu, papa saya suka marah. Kadang-kadang mukul juga. Istri saya akan bilang, wah suami saya itu kalau udah marah ngeri. Tanya istri saya, jangan tanya saya. Bapak Ibu pengen tahu saya, tanya istri dan anak saya. Jangan tanya saya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, jangan engkau mengasihi karena teladan hamba Tuhan. Saya cuma ingin garis bawah itu. Jangan engkau mengasihi karena lihat Pak Swedi sudah mengasihi banyak orang, saya mau ikut dia, salah. Tapi ikutilah teladan Yesus. Kenapa? Karena teladan Yesus itu tidak bercacat celah. Tidak ada satupun yang bisa mendakwa Yesus bahwa ia berdosa. Di hadapan Pilatus sekalipun, dan di bawah banyaknya dakwaan banyak orang, Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Karena memang dia tidak bercacat celah. Karena memang dia tidak berdosa. Karena dia tidak pernah melakukan kejahatan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau mengasihi, mari teladanin Yesus. Teladanin Yesus. Apa yang Yesus teladankan hal mengasihi, sudah saya jelaskan tadi. Bapak Ibu, Yesus difitnah, diolok-olok, dicaci maki, tetap mengasihi. Dia enggak bilang, Tuhan turunkan Bapa, turunkan. Seperti yang kau turunkan di Sodom dan Gomora. Api dan belerang bakar. Enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah mengasihi, mulut ini sudah keluar kasih, jangan lagi keluar kutuk. Tuhan, kutuk mereka ya Tuhan Yesus. Bukan lagi pengikut Yesus. Kalau mulutnya sudah berkata aku mengasihi Tuhan, tapi mulut yang sama mengutuk orang lain, itu bukan murid Tuhan Yesus dan bukan pengikut Tuhan. Karena pengikut Tuhan penuh dengan kata kasih dan maaf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah kita dihadapkan setiap hari? Jalan di pasar, di kantor, di rumah, di tengah-tengah kerjaan, di tengah-tengah persahabatan, kita diperhadapkan. Maki apa enggak? Caci maki apa enggak? Sumpah serapah atau tidak? Mari ikutin teladan Kristus dalam hal mengasihi. Alkitab berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kasihi Bapak Ibu. Kasih. Jangan teladan saya. Dan jangan ikutin teladan hamba-hamba Tuhan yang lain. Jangan ikutin teladan papa mamamu. Jangan ikutin teladan kasih daripada orang-orang sekitarmu. Tetapi ikutilah teladan kasih daripada Kristus. Karena itulah yang dia tunjukkan kepada kita. Yang terakhir, apa alasan kita juga harus mengasihi? Mengasihi itu adalah salah satu dari buah roh. Bapak Ibu, sekali lagi, kita semua dipenuhi Roh Kudus. Dan bukti bahwa kita ada di dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, buahnya harus pertama kali terlihat, itu adalah kasih. Tanpa kasih tidak akan lahir sukacita. Tanpa kasih tidak akan lahir damai sejahtera. Tanpa kasih tidak akan ada kesabaran. Tanpa kasih tidak ada kemurahan. Tanpa kasih tidak ada kebaikan. Tanpa kasih tidak ada kesetiaan. Tanpa kasih tidak ada kelemah lembutan. Semua ini akan ditutup dengan penguasaan diri di hadapan Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu dan saya, siapakah kita di hadapan Tuhan? Benarkah kita anak Tuhan atau anak hantu? Tuhan tu, anak Tuhan tu. Bapak Ibu yang tentukan. Jangan menyamar di tengah-tengah
domba-dombanya Tuhan. Jadilah domba kalau memang engkau dan saya adalah domba. Jadilah kambing kalau kita adalah kambing. Supaya kita tahu cara menuntunnya kembali menjadi domba. Jangan domba bersembunyi di bulu serigala. Atau terbalik, jangan menjadi serigala di tengah-tengah kawanan domba. Sudah gak bisa mengasihi, menularkan lagi. Sudah gak bisa memaafkan, mengkamirkan orang lagi. Sudah gak bisa menerima kesalahan orang, menceritakan lagi. Tolong stop itu. Kalau engkau dan saya ingin masuk surga, mari kita rame-rame masuk surga. Tapi kalau engkau dan saya ingin masuk neraka, sendirian aja. Jangan ngajak orang. Karena Yohanes 3:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Maaf, kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal kasih, bukalah hati bagi Yesus. Catat baik, Bapak Ibu dan saya mau tahu kasih, buka hati kita untuk Yesus. Gak ada cara lain. Buka hati ini, izinkan Yesus masuk di dalamnya, jangan yang lain. Izinkan Yesus orang Nazaret yang mati dan bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga dan mencurahkan rohnya bagi kita dan menjanjikan akan datang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus yang itu yang engkau harus undang masuk dalam hatimu. Jangan Yesus orang pemain sepak bola, Yesus yang di luar sana suka pakai nama itu. Tapi undanglah Yesus yang sudah mati bagimu dan bagiku, seperti hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk mengenal kasih, bukalah hatimu bagi Yesus. Untuk menunjukkan kasih, bukalah hatimu bagi sesama. Amin. Amin. Saya undang worship leader, singer maju ke depan. Mengasihi lebih sungguh. Kita naikkan pujian ini. Selanjutnya saya serahkan kepada yang akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Mengasihi lebih sungguh. Yes Lord. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengasihi lebih sungguh. Yes. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Sekali lagi kita naikkan pujian. Mari Bapak Ibu, mari renungkan, benarkah engkau mengasihi dengan lebih sungguh? Tuhan, ajarkan kami untuk mengasihi dengan lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Seperti engkau mengasihi kami dan mati di atas kayu salib. Thank you Lord.
Salam semuanya Bapak Ibu. Diberkati semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Minggu pertama setiap bulannya kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini Bapak Ibu bukan kegiatan rutinitas yang kita lakukan. Artinya apa? Kita harus memaknai untuk apa perjamuan kudus ini kita lakukan. Bukan seperti kegiatan-kegiatan rutinitas yang sehari-hari kita lakukan, bukan. Ini adalah bukti bahwa kasih Yesus itu sempurna di kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Kita renungkan akan kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus di kayu salib sebagai bukti Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Tentunya Bapak Ibu secara pribadi pernah mengalami kasih dari Tuhan. Baik itu dalam kasih keberhasilan dalam usaha pekerjaan, dalam kasih penyembuhan dari sakit penyakit, kasih sukacita dari Tuhan untuk kita boleh melalui hari-hari yang akan kita lalui. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Tuhan tegaskan itu lewat firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 5 atau 6 ya. Firman Tuhan berkata begini, di mana aku, Yesus, berada, di situ kamu berada. Artinya Tuhan Yesus pun tidak mau kehilangan atas kita. Kasih Tuhan tidak terhenti sebatas kayu salib, tapi sampai kebangkitannya. Di mana Tuhan berada, Tuhan pun rindu kita ada bersama Dia. Jika hari ini, saat ini, ada datang pertanyaan kepada kita, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Mungkin kita sulit menjawab. Begitu juga saya. Tuhan tidak menuntut banyak. Tuhan tidak minta apa-apa. Hanya Tuhan inginkan, biarlah hidup kita menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah dunia ini, dimanapun boleh kita berada. Mari Bapak Ibu, kita renungkan pujian ini. Renungkan dalam-dalam. Dan kita lakukan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu.
lagi. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Karya penebusan-Mu, kasih yang Kau limpahkan bagi kami, memerdekakan kami, membebaskan kami Tuhan Yesus dari segala kekhawatiran, dari segala kesalahan, dari segala dosa. Terima kasih Tuhan untuk semua pengampunan daripada-Mu. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebelum kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, ampuni akan kesalahan kami, akan kesalahan dosa-dosa kami. Tuhan, kuduskan tubuh jiwa roh kami, agar kami para diaken-Mu, para hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini, dilayakkan ya Tuhan Yesus. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan layak menerima sakramen perjamuan kudus-Mu Tuhan, dan memiliki iman, sikap hati, mengasihi, menghormati karya Tuhan Yesus di kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati roti dan anggur menjadi anugerah untuk memulihkan tubuh jiwa roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu.
Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita ambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat-jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu memerdekakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hati kami limpah Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau memberkati kesehatan kami. Engkau memelihara hidup kami. Biarlah Tuhan, Tuhan boleh pakai hidup kami untuk menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk segala berkat. Baik itu berkat pekerjaan yang berhasil. Berkat penyembuhan dari sakit penyakit. Oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus, kami semua sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, yang beribadah lewat live streaming. Berkati usaha pekerjaannya, berkati kesehatannya. Semuanya dipelihara Tuhan, semuanya dinaungi Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan dan melihat warta sepekan sambil kita menjalankan persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bersama saya Felicia. Saya akan menyampaikan info gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat senang bisa beribadah bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ibadah JCI Youth akan dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Yang merasa muda-mudi, yuk bergabung bersama kami. Anak muda-mudi, ayo gabung bersama kami dalam Google Meet sharing setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB. Jangan lupa ya, kamu pasti diberkati. Ibadah doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa, bisa menghubungi Ibu Ame. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai setiap minggu. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Binjai. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus, baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja, yaitu melalui Ibu Ame. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sambut kita untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak, kami masih boleh berkumpul di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami masih diberi kesehatan, kami masih disertai dengan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu untuk hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa Bapak Pendeta Suditan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai setiap langkah hidupnya ya Bapak. Engkau mengurapinya dengan urapan yang baru ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanannya dengan kesehatan, dengan berkat yang datang daripada-Mu ya Bapak. Dan seluruh keluarganya Engkau yang menjaga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Juga kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh keluarganya ya Bapak. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai langkah-langkah hidup mereka ya Tuhan. Engkau yang mengurapi mereka. Engkau yang menebus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan yang lebih turun atas mereka. Engkau yang selalu menyertai setiap apa yang mereka putuskan, apa yang mereka lakukan ya Bapak dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami boleh mengembalikan setiap persembahan yang Kau percaya kepada kami.
Binjai, Kota Barang, Tandan dan sekitarnya ya Bapak. Biar kota kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Biar di dalam kota kami Engkau selalu menjaganya ya Tuhan. Damai sejahtera selalu Engkau limpahkan atas kota-kota kami ini ya Bapak. Semakin banyak orang akan datang kepadamu ya Bapak, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Untuk anak-anak GC, untuk anak-anak youth, biar kiranya mereka boleh menjadi terang di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Berkati setiap studi mereka, berkati setiap studi di dalam studi mereka, biar Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan ilmu, pengetahuan yang lebih lagi atas mereka ya Bapak. Jadikan mereka anak-anak yang taat kepada orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa jemaat yang boleh hadir hari ini di tempat ini ya Bapak. Kiranya kasih dan anugerah-Mu berlimpah-limpah atas mereka. Biarlah penyertaan-Mu atas hidup mereka ya Tuhan. Biarlah penghiburan-Mu senantiasa atas mereka ya Bapak. Engkau berkati setiap usaha mereka. Engkau berkati setiap pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka berbuat, kiranya selalu dalam penyertaan-Mu ya Tuhan.